Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama saya Hafsah Nur Fauzia dari sekolahan SMKN 2 Bale Endah kelas 10 TJKT 2. Di video kali ini saya ingin membahas tentang static routing. Sebelum masuk static routing, kita ketahui dulu apa itu routing. Routing adalah proses pengambilan keputusan tentang jalur terbaik yang harus dilalui oleh data paket dari sumber ke tujuan dalam sebuah jaringan atau antar jaringan. Routing ini dijalankan oleh perangkat yang disebut dengan router, yang membaca informasi dalam paket data untuk menentukan kemana paket tersebut harus dikirim. Lalu ada goals routing. Yang pertama ada menentukan jalur tercepat atau paling efisien untuk pengiriman data. Yang kedua menghubungkan beberapa jaringan berbeda baik dalam skala lokal maupun global. Yang ketiga menghindari kemacetan jaringan dengan memilih rute alternatif saat terjadi gangguan. Yang keempat, menjaga kestabilan jaringan dengan sistem pengalihan rute jika jalur utamanya terputus. Nah, setelah itu kita akan membahas protokol routing, yaitu yang pertama ada static routing. Routing yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan. Setiap rute ditentukan dan dimasukkan ke dalam router satu persatu. Bayangin ini manual satu persatu. Kalau routernya 1-2 sih aman ya. Kalau misalnya udah 10 kan capek ya konfigurasinya. Nah, lalu yang kedua ada dynamic routing. Routing yang dilakukan secara otomatis oleh router menggunakan protokol routing dinamis. Router saling berbagi informasi untuk membentuk jalur terbaik secara otomatis. Nah, kalau yang ini otomatis, gak manual kayak yang static routing. Lalu ada default routing, sebuah metode routing di mana semua paket yang tidak memiliki rute spesifik diarahkan ke satu alamat tujuan yang disebut default gateway. Nah, default routing ini adalah default gateway. Jadi ini tuh yang IP-nya itu 0.0.0.0. Jadi kalau ada orang yang ngisi IP segitu, itu tidak apa-apa, itu namanya default gateway. Nah, lalu di video kali ini yang akan kita bahas lebih dalam yaitu static routing. Apa itu static routing? Static routing adalah yang tadi, teknik routing di mana administrator jaringan secara manual menentukan dan memasukkan rute ke dalam tabel routing router. Router akan mengikuti rute yang telah ditetapkan dan tidak akan merubah kecuali dikonfigurasi ulang. Nah, seperti ini kita lanjut di aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, sekarang kita udah ada di aplikasi Cisco Packet Tracer-nya, kita mau konfigurasi static routing. Nah, di sini kita sediain 2 router dan 2 PC. IP address-nya ini ya. Udah aku tulis. Kita langsung konfigurasi aja ke router, mode CLI 5. Lalu enable konfigurasi terminal. Nah, di sini kita nyalain dulu routernya ya, kabelnya. Interface gigabit 0/0. No shutdown. Nah, di sini udah nyala yang menghubungkan ke PC. Habis itu kita nyalain juga di buat ke router, tapi kita isi IP address-nya dulu. 172.16.10.1 255.255.255.0. Nah, kita lanjut ke interface gigabit 0/1. No shut. Nah, kita sebelah sini juga ya. Enable konfigurasi terminal. Interface range aja ya, range biar 2 gigabit 0 slice berapa ini? Ini interface 0 slice 1, yang ini 0 slice 0 slice 0 sampai 1. Nge-shut. Nah, udah. Lalu exit. Nah, ini udah nyala ya. Sekarang kita IP address sini. Ini mana? Ini 0 slice 1 ya. IP address 10.10.10.1.
255.255.252. Nah, udah. Itu kita lakukan hal yang sama di router sebelahnya. Interface gigabit 0/0. IP address 10.10.10.2 255.255.255.252. Nah, lalu interface gigabit 0/1 IP address-nya 182.16.10.1 255.255.255.0. Nah, udah. Dua IP address-nya di sini 172.16.10.2. Ini ganti, ininya ganti jadi 172.16.10.1. Sesuai ini ya, default gateway. Ini juga sama kayak yang atas. 182.16.10.2. 255. Ini sampai atas 182.16.10.1. Nah, setelah itu kita mau udah tadi kan konfigurasinya. Ayo udah. Sekarang kita mau coba konfigurasi statik. Sebelum itu kita cek dulu ya di sini dan ketikkan do show IP route. Nah, di sini udah ada ya. Jadi ini ada kodenya. Jadi kalau C ini adalah connected, kalau L adalah local. Nah, ini belum ada statik, baru ada yang tadi yang udah kita konfigurasinya aja. Kita coba bikin statiknya dengan ketikan IP route. Nah, IP route-nya kita tulis IP yang ini dan tuliskan ini tuh jalannya itu IP next hop. Nah, ini kita tulis ini, lalu submit mask-nya, lalu tulis ini. Seperti ini. 182.16.10.2. Titik 0, maaf. 255.255.255.0. Setelah itu kita tulis IP next hop-nya 10.10.10.2. Enter. Nah, sekarang kita coba cek do show IP route. Nah, di sini udah ada ya statiknya. Nih. Kalau kita mau menghubungkan ke perangkat yang IP-nya segini melalui atau via ini, jalan ini, IP next hop-nya. Nah, kita lakukan hal yang sama di router juga. IP route ya 172.16.10.0 255.255.255.0 terus 10.10.10.1. Nah, kita coba lihat show IP route. Nah, di sini juga ada ya statiknya segini. Kalau kita mau ke sini, kita melalui atau via sini. Sekarang kita mau coba konfigurasi atau kita coba kirim pesan. Tadi konfigurasi bentar. Nah, sekarang kita mau coba kirim pesan dari sini ke sini. Nah, ulang-ulang. Awalnya kan violet ya, karena masih kayak memproses gitu. Nah, hasilnya akan successful, berarti udah berhasil. Sekarang kita coba ping ya. Nah, replay. Kalian sudah saling terhubung. Kita mau coba tambah lagi ya. Routernya kita tambah. Di sini juga kita tambah. Nah, ini kita isi IP address-nya 192. Kita kesini nge-shutdown dulu ya. Sekarang berapa? 0/0 sama 0/1. Oke, ini 0. Enable konfigurasi terminal. Interface gigabit 0/0 sampai 1. Kok nggak bisa? Oh, range-nya lupa. 0/0 sampai 1. Nah, oke.
ini no shutdown. Nah, setelah itu kita mau isikan IP address-nya dulu. Interface gigabit 0/0/12 aja. IP address 192.16.10.1 255.255.255.0. Nah, setelah itu kita ke interface gigabit 0/0. IP address-nya kita isi 2020 ya. 20.20.20. Nah, ini 2 berarti. Yang satu nanti di sana. Ini 255.255.255.252 sama ya, slice 30. Nah, sekarang kita konfigurasi di sini. Interface gigabit 0/2. Ini shutdown. Nah, udah kita isi IP address-nya 20.20.20.1 255.255.255.252. Enter. Nah, sudah ya, sudah terhubung. Nah, sekarang kita isi IP address di sini dulu. 192.16.10.2. 192.16.10.1. Nah, sekarang kita konfigurasi statik dari router 0, 1, dan 2 agar bisa saling terhubung. Di sini command CLI, lalu IP route. Nah, sebentar. Jika kita ingin menghubungkan dari rute 0 ke rute 2 ini, kita masih tetap harus menuliskan IP next hop-nya yang antara router 1 ke 2 ini, karena yang router 0 ke router 1 ini tidak tahu ya di sini tuh IP next hop-nya berapa. Jadi kita harus tuliskan dulu di sini 20.20.20.0 255.255.252. Lalu kita tuliskan ini. Jadi mau kita tulis ini dulu, tapi kalau kita nggak nulis ini juga sama aja, karena kita kalau mau ke sini pasti ngelewatin ini dulu. Jadi kita tuliskan ini 10.10.2. 10.10.2. Nah, setelah itu baru kita tuliskan IP address yang di sini tadi, 192. IP route 192.16.10.0. 255.255.0. Lalu 10.10.10.2. Nah, kita coba cek do show IP route. Nah, di sini udah ada statiknya. Yang ini menghubungkan ke sini ya, via ini. Untuk mengetahui IP next hop ini melalui atau via 10.10 nih. Nah, kalau di sini yang 182 yang ke sini, kalau yang 192 yang baru kita konfigurasi itu ke sini. Nah, kita coba di router 1. Nah, di sini ini exitkan dulu. Nah, di sini kita tidak perlu tuliskan yang kayak tadi ya, kayak di sini. Nah, nggak perlu kita tuliskan yang ini. Mana tadi? Oh, ini maaf. Kita tidak perlu tuliskan ini karena kita udah tuliskan sebelumnya.
Jadi udah saling terhubung. Kita coba cek dulu do show IP route. Nah, di sini udah ada ya 20-20-nya nih. Nah, sekarang kita langsung aja IP route 192.16.10.0 255.255.255.0 atau 20.20.20.2. Nah, udah. Sekarang kita konfigurasi di router 2. Di sini. Enable konfigurasi terminal. Nah, kita mau tulis IP route dari router 1 dulu. Oke lah. Habis ini ya. Nah, kita mau tuliskan IP dari router 0 sama 1. Gimana ya? Sebentar. Nah, jadi kalau di sini tuh kita harus tuliskan IP yang ini sama yang ini, tapi kita tuliskan yang keduanya dulu, yang router 1. IP route 182.16.10.1 255.255.255.0 ini 20.20.20.1. Nah, kalau misalnya kita mau sambungin ke sini, karena kita belum dari router 2 ini, kita tidak ketahui jalan ini, kita mau tulis dulu jalannya. Ketik, atau kita cek dulu ya. Do show IP route. Nah, di sini baru ada yang 20-20. Kayak tadi, kalau tadi di sini kan di sini udah ada ya tuh 20-20-nya udah masuk di sini. Kalau di sini belum ada ya yang 10-nya. Kita tulis dulu ketiknya IP route 10.10.10.0 255.255.255.252. Lalu yang paling dekat ini tadi 1 ya. 20.20.20.1. Nah, baru kita tuliskan IP-nya. IP address yang ini. IP route 172.16.10.0 255.255.255.0. Lalu yang terdekat 20.20.1. Nah, kita coba cek do show IP route. Nah, di sini sudah ada ya, sebentar. Nah, di sini yang 10.10 tadi IP next hop yang ini udah ada di sini melalui jalan ini. Lalu di sini yang 172-nya juga udah ada. Dan yang 182-nya juga ada. Nah, sekarang kita coba kirim pesan. Ini pasti bakal ini ya, bakal pilot dulu baru successful. Kita coba ini dulu. Delete. Kita coba kirim lagi ya dari sini ke sini. Successful. Karena harus berurut ya. Masih memprogreskan. Kita kirim lagi dari sini ke sini. Successful dari sini ke sini. Successful sekarang dari sini ke sini. Dan successful semua. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai static routing. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.